kan lokasinya ruangnya kecil Mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong. Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja mah Asal buat kepala bisa masuk ke dalam. bisa masuk. Kalau kepala masuk udah pasti Badan masuk. Meskipun cuma segini aja bisa masuk. bisa masuk. Celah segini bisa masuk. Apakah Anda bisa membayangkan kala tertidur tenang di malam hari dan anak Anda terbaring dengan pulas di tempat tidur, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam kamar. Ia datang, merangkak dalam senyap. Tanpa alas kaki, tidak ada bunyi yang terdengar. Dan penghuni kamar masih terus terlelap. Pria ini melihat sekeliling kamar, mencari barang yang bisa dicuri. Yang paling menyeramkan, pria ini bahkan sampai dekat ke tempat tidur dan menarik sprei sambil terus mencari barang-barang yang lain. Apakah Anda juga berpikir seperti saya? Bagaimana bila pria ini masuk sambil membawa senjata tajam? Apa yang akan terjadi pada anak-anak yang tertidur lelap ini? Video CCTV ini merekam gerak-gerik pelaku pembobol rumah dengan jelas. Dan saya akan mengajak Anda mengetahui lebih dalam bagaimana praktek kriminal ini bisa terjadi dan selihai apa para pencuri ini bisa dengan enteng menyusuri tiap jengkal rumah. Tetap di Ruli Files. Dari gambar CCTV ini terlihat bagaimana pelaku masuk dari belakang rumah. Pria dengan kaos dan celana longgar tanpa alas kaki ini terlihat santai mengamati tiap sudut rumah. Dari gerak-gerik pria ini terlihat jelas tidak ada keraguan dan tidak terlihat rasa takut atau was-was. Cara berjalannya pun santai, seakan ia seorang yang amat profesional mencuri rumah. Tapi semulus-mulusnya membobol rumah pasti tertangkap juga. Ya, pria pembobol rumah yang lihai ini terpaksa berhenti beraksi karena sudah mendekam di Hotel Prodeo. Saya bertemu dengannya di Polsek Tambora, Jakarta Utara, dan saya panggil dia Mas. Mas ditangkap bersama seorang penadah barang curian. Mas ternyata seorang residivis yang memang terkenal ahli dan licin membobol rumah. Saat beraksi, Mas hanya perlu waktu setengah jam saja untuk menggasak barang-barang di rumah incarannya. Kapan waktu biasanya beroperasi? Biasanya sih relap-relapnya orang ini aja Tidur. jam 2, jam setengah 3, jam 3, paling pokok jam 3. Berapa jam beroperasi biasanya? Waktu yang paling menurut Mas aman gitu? Waktu yang paling cepat itu biasanya saya kalau itu setengah jam paling. Setengah jam aja? Setengah jam. Dalam waktu setengah jam apa yang dicari, apa yang diincar sebenarnya? Ya yang berharga aja seperti kayak emas. Yang utama sih saya cari uang. Cari uang? Yang pertama kali saya cari sih handphone sama dompet uang itu. Yang gampang masuk kantong aja Iya. ya? Nah ini mencari handphone, mencari uang, mencari dompet, pastikan orang tuh nyimpannya di kamar. Ya. Mas masuk ke kamar orang juga ketika orang itu sedang tidur? Tapi terkadang kayak yang saya dapat ini itu adanya di ruang tamu. Di ruang tamu? Di ruang tamu, di samping meja kerja. Tapi pernah masuk ke kamar ketika Pernah. orangnya lagi tidur di dalamnya? Benar. Ada trik khusus supaya tidak terdengar buka pintu atau ketika masuk ke dalam? Nggak ada. Nah, keberanian keyakinan yakin, karena yakin aja. Yakin aja bisa masuk ke dalam tanpa bersuara?
Mas mengaku tidak memiliki ilmu atau ajian agar bisa mulus melancarkan aksinya. Ia hanya perlu lubang sempit agar bisa masuk ke rumah yang ia incar. Meski Mas memiliki perawakan kurus, saya masih tidak percaya ia bisa masuk melalui celah-celah sempit di rumah. Saya dari atas, dari genteng. Saya dari genteng, kalau Buka gentengnya gitu atau? enggak, saya naik dulu ke genteng kan biasanya di situ suka ada Ventilasi. kayak ventilasi udara atau pintu atau apa gitu, bisa buat celah buat masuk, atau genteng-genteng yang udah nggak ini lagi, nggak bolong lah, genteng bolong, saya masuk dari situ. Itu kan lokasinya ruangnya kecil Mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong. Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja mah Asal buat kepala bisa masuk ke dalam. bisa masuk. Kalau kepala masuk udah pasti Badan masuk. Meskipun cuma segini aja bisa masuk. bisa masuk. Celah segini bisa masuk. Sejak bulan April hingga September, Mas sudah menyatroni 6 rumah. 4 berjalan mulus dan 2 lagi gagal. Saya pun menuju salah satu rumah korban pembobolan Mas, rumah milik Indra di Jakarta Utara. Terletak di pemukiman yang cukup padat dengan bangunan-bangunan tinggi. Mas melancarkan aksinya. Ko Indra, rumah di sini ini kan ini ya, cukup dekat, cukup dempet dan tinggi-tinggi sebenarnya Iya. semuanya gitu. Tapi ngeliat ini saya juga masih nggak percaya kalau dia tuh bisa lompat naik 3-4 tingkat itu sebenarnya gitu Iya. ya. Kalau prediksi berarti dia sebelah sana sebenarnya. Dari ujung sana. Ujung sini ya? Iya. Oke. Ini kalau lihat mah semuanya tinggi. Udah kayak ya gini. tinggi, Udah tinggi semua ya, dan semuanya berteralis sebenarnya. tinggi udah semua statis juga. Kalau langsung manjat dari sini juga susah. Sulit Sulit, banget nggak sebenarnya. bisa dipercaya. Heeh. Sekejap saya berpikir, mungkin Mas adalah seorang Spider-Man di dunia nyata. Saya sangat penasaran dari mana Mas bisa mendapat celah untuk masuk ke dalam rumah. Indra pun mengajak saya melihat ke lantai 4 rumahnya, tempat Mas membobol rumah. Dan benar saja, dari celah teralis baja ringan ini, Mas menyatroni rumah Indra. Ko Indra, kalau kemarin si pelaku perampokan ini kira-kira dari hasil penelusuran tuh masuknya dari mana sebenarnya? Ko? Dia kalau masuknya sih dari sini ya. Dari rumah ke rumah, dia manjatnya dari ujung gang ke sana. Ujung gang sebelah sana. Ujung gang sebelah sana, baru dia manjatnya langsung ke dari rumah sebelah sini lagi, baru ke sini. Tapi ini kan asbes semua. Iya, asbes. Jadi mungkin dia nginjak dari samping, Bang. Oh, Samping oke. ini kan semen. Heeh. Nah, jadi dia injak nggak ada bunyinya lagi, langsung tinggal manjat dari ruangan ke sini. Oke, ini kalau lihat semuanya tuh asbes gitu. Jadi nggak ada yang Asbes, pecah, iya. nggak ada yang bersuara, nggak ada yang apa. Mulus lewat sini. Mm-mm. Dan lewat ini memang, lewat hanya sekecil ini Iya, aja dia lewat. sekecil ini. Wah, bisa lewat ya segini. Gitu. Dari sini, kemudian dia langsung buka pintu. Kan Iya, kondisi pintu turun. pada saat itu seperti apa sebenarnya, Ko Indra? Pintu posisi lagi dikunci, Aha. sebelum ada ini ya. Oh, ini baru dipasang ya? Iya, ini baru dipasang. Aha. Jadi kunci dari dalam, cuma kunci slot, tapi nggak digembok. Oh, memang tidak digembok pada saat itu. Oke. Cuma dikunci slot, nggak digembok. Dia langsung turun, Aha. dia Tapi lewat ini- dari sini. Tapi ini berbunyi nggak sebenarnya kalau di ini? Ini bunyi. Kalau lagi ditutup itu dia bunyi, harus kencang. Kalau nggak kencang dia nggak tutup rapat, Oh iya. Tapi dia bisa nutup ini tanpa ada bunyi. tanpa bunyi. Padahal yang punya rumah pun nggak bisa. Nggak bisa. Mau tenaga diangkat kayak gimana pun tetap aja. Pasti berbunyi. Tuh. Tetap harus bang. Harus dibanting Iya. baru dia ini. Baru bisa rapat. Dari atas sampai ke bawah rapat. Kalau nggak cuma didorong gini nggak bisa. Tuh tetap masih. Dan harus benar-benar didorongin. Dorong ya. dari gini juga nggak bisa. Gini doang baru bisa. Sekencang itu. Pasti ada bunyi pung dari lantai 1 juga kedengaran. Pasti kedengeran kan Pasti dengan bunyi kedengeran. sekeras itu ya. Iya. Dan kemarin si pelaku tidak Nggak ada bunyi suara sama sekali. Ini bisa kebuka nih kira-kira sekarang kita. Bisa. Oke. Kita coba lihat. Berarti dari sini dia masuk ke dalam. Iya. Oke. Tapi ini kan sebenarnya semuanya juga terproteksi semua ya sebenarnya ya gitu. Karena juga ada CCTV. Ada CCTV di sebelah Ada sana. CCTV satu. Oke. Dengan santai nih dia turun ke bawah sini berarti. Dia turun karena ini kan lampu 24 jam nyala. Ini nyala malam- terus ya? Nyala Aha. depan itu nyala. Aha. Nah,
Ini pintu ini lagi dikunci karena anak kan lagi tidur di situ, Oke. ditutup. Aha. Nah, dia turunnya dari sini. Turun dari sini. Ya sebelum ada ini, Oke. sebelum ada tangga ini. Karena sebelum ada tangga ini pelong banget, dia tinggal megang. Itu ada bekas injakan kaki juga. Oh iya, bekas tapak kaki di sana ya. Heeh. Nanti dia dari sini lompat kaki ke sana, Iya. baru turun pelan-pelan Baru ke sana. turun, nginjak sampai ke Ini bawah. ada kali 1,5 meter, 2 meter nih turun ke bawah. Ke Hampir lantai 2 bawah. meter. Hampir 2 meter. Sampai 2 meter. Dan dia bisa ya, Iya. tanpa ada suara sedikit pun pada saat itu. Dan anak tidurnya di sebelah sana. Anak ya tidur dari sini. Dan di lantai 1 itu dia banyak mengambil barang-barang semua. Iya, karena barang yang di bawah tuh semua ada. Oh. Posisi di ini juga ada CCTV satu. CCTV juga di sini, tapi untung ada CCTV ya di setiap lantai ya, di setiap Ada. lantai ya. Oke. Dan ini kamar. Ini kamar saya sama istri. Haha. Pada saat itu yang dia mengambil barang-barang itu berada di posisi di kamar yang mana? Bawah. Kamar yang bawah. Sama dia ngambil tas ransel satu dari sini. Aduh, ada kamar tas ransel di sini. Oke. Posisi motor saya parkir di sini. Motor di sana. Jadi Di pas yang sebelah sini. yang sempat diambil apa saja kok pada saat itu? Laptop, Laptop, motor, motor, celengan anak, celengan, tas lempang. Tas lempang saya gantung di situ. tas lempangnya. Total kerugian berapa pada saat itu? 200 juta. 200 juta. Karena di dalam tas itu ada uang Malaysia, uang Taiwan, uang rupiah Indonesia, ada perhiasan juga, ada cincin berlian. 200 juta total semua. Nah, berarti yang pertama kali mengetahui barang-barang itu hilang, siapa kok? Istri. Istri. Iya. Kok ini kan setelah ada tahu ada kehilangan. Setelah itu langsung lapor ke polisi. Iya, saya lapor ke RT. RT ke RW. RW baru laporin ke Bimas. Nah, Bimas datang, dibantunya Bimas dilaporin ke Buser. Buser datang, saya langsung, habis itu udah dicek semua sama Bimas, dari CCTV semua, udah itu saya langsung laporan ke Polsek. Polsek. Koh Indra masih beruntung, pembobol rumah dan barang yang dicurinya bisa kembali. Tapi di beberapa wilayah lain, banyak yang sangat tidak beruntung. Di Sidoarjo, Jawa Timur, sindikat pembobol rumah ini bisa saya bilang sangat lihai. Bayangkan dalam 2 jam saja, mereka bisa membobol 5 rumah langsung. Bukan hanya menggasak perhiasan, telepon genggam, jutaan rupiah uang tunai saja, saking tidak mau ruginya, sudah membobol susah payah, tabung gas LPG pun tak luput dari sasaran mereka. Aksi mereka terekam jelas dari kamera CCTV rumah korban. Pelaku lompat ke dalam rumah dan mencongkel jendela. Berhasil dengan aksinya, pelaku dengan langkah ringan meninggalkan lokasi. Terakhir di ada 7 itu satu ya korbannya barang yang dicuri itu LPG. Jadi CCTV kemarin kebetulan di RT 1 dan di beberapa tempat yang sangat kelihatan itu 2 orang, kisarannya usia belasan sampai 20-an, jadi di bawah 30, kemudian memakai hoodie, kemudian memakai masker, celana pendek, dan berjalan kaki. Pada waktu itu di lokasi berjalan kaki. Pelaku di Sidoarjo ini bisa jadi punya cara licin agar aksinya berjalan dengan mulus. Tapi berbeda dengan maling yang satu ini. Di Goa, Sulawesi Selatan awal Oktober, pelaku pembobol rumah ini babak belur dihajar massa yang beringas. Wajahnya terkena bogem mentah warga yang naik pitam. Beruntung, polisi datang hingga nyawa pelaku bisa diselamatkan. Warga yang masih tak kuasa menahan emosi melampiaskan kemarahannya ke minibus milik pelaku. Sebelumnya, ia dan keempat rekannya kepergok warga yang sedang beraksi dengan cara mencungkil pintu rumah. Ketika aksinya diketahui warga, keempat temannya berhasil melarikan diri. Alhasil, pelaku yang tertinggal inilah yang menjadi sasaran warga hingga wajahnya tidak berbentuk. Saya bertemu langsung dengan pembobol rumah yang jauh lebih ahli. Belasan tahun beroperasi, belum pernah gagal, bahkan tertangkap karena harus mematuhi persyaratan khusus, yaitu
hari baik untuk membobol. Tetap di Ruli Files. Saya udah tutup portal, saya diem di sini. Dia langsung nodong. Ngurangin bapak. Iya, Dia bawa apa itu pak? bawa samurai. Bawa samurai. Iya. Kelihatannya berapa orang pak dari dalam mobil? Pak? Di 4 sih. 4 orang. Iya. Turun 2. Turun 2. Iya. Berarti yang di dalam termasuk sopirnya 2 orang. Iya. Sempat ngomong apa ke bapak itu pak? Enggak. Langsung aja. lari saya. Langsung. Pokoknya lari ketakutan ya. Iya. Awalnya nggak nyangka bawa senjata gitu. Iya. Bawa dapat laporan disuruh nutup gerbang. Portal ya. Ya, siapa yang tidak takut dihadapkan dengan komplotan pembobol rumah kosong dengan samurai? Nyali pun langsung ciut. Tapi ngomong-ngomong soal nyali, salah satu syarat pembobol rumah memang harus punya nyali top. Saya bertemu dengan salah seorang anggota sindikat pembobol rumah yang menurut saya cukup jago, Bang Jack. Lihat saja aksi Bang Jack bak Spiderman yang dengan mudah memanjat tembok, berjalan di genteng, bahkan masuk plafon rumah. Belasan tahun beroperasi, Bang Jack tidak pernah ketahuan atau ditangkap polisi. Sekilas postur tubuh Bang Jack tidak jauh berbeda dengan Mas di Tambora. Kecil, kurus, dan terlihat lentur. Bang Jack menjadi seorang pencuri rumah ya atau pembobol rumah, apa harus punya badan yang kecil gitu bang, kurus? Ya enggak juga sih, tergantung kitanya aja. Yang jelas dan pasti hitung-hitungannya harus ada. Itu hitungannya kayak gimana bang? Ya modelnya kita lihat situasi lubangnya muat atau enggak kan harus ada. Kalau dari banyak sendiri kira-kira lubang dengan ukuran berapa yang bisa muat badan masuk semuanya? 30 cm masih bisa? Ya kurang lebih 40 sentian. 40 cm itu bisa masuk, seluruh badan bisa masuk ke sana. Bagi Bang Jack, menjadi pembobol rumah tidak hanya harus punya nyali lebih, tapi juga harus pintar akting bak artis sinetron. Bang Jack kerap memantau rumah yang akan jadi targetnya. Kegiatan pemantauan ini dikenal sebagai kegiatan menggambar. Kata ini akrab di kalangan sindikat pembobol rumah kosong. Terkadang, Bang Jack harus berpura-pura jadi warga hingga tukang jualan. Berapa lama waktu untuk ngegambar rumah ini? Ya paling lama juga sekitar 4 sampai 9 bulan. 1 minggu.
buat memantau rumah ini. Memantau rumah itu, tetangganya kan kita harus lihat keadaan di sekeliling rumah itu kan banyak tetangga, orang kapan kosongnya, kapan lengahnya dia, disitulah kita bisa bekerja. Bang Jack, ini kan pasti sering mondar-mandir ya di depan rumah gitu ya, melihat dari jauh gitu loh untuk menggambarnya gitu. Nggak ketahuan apa ya, dilihat orang kok ada orang mencurigakan gitu, atau punya trik sendiri gitu loh supaya nggak. Dan pasti kita punya trik tersendiri. Ya, apa pura-pura kita jadi pedagang. Jadi pedagang? Iya, apa kita ya pura-pura lewat. Ya, sehari bisa 2-3 kali lewat gitu. Di depan rumah yang kita mau, yang lagi kita gambar. Dari jumlah keluarga yang tinggal di dalam berapa orang gitu, itu mempengaruhi ini nggak? Ya kayaknya sih enggak juga sih kalau untuk penghuninya sih enggak terlalu yang jelas. Pasti kan kalau rumahnya memang ditinggalkan, ya mungkin ada pembantu cuma 1 atau 2 ya. Yang udah niat saya harus berani ya emang berani lah, udah hal yang biasa maksud. Bang Jack masuk lewat atas, bongkar genteng, masuk ke dalam plafon. Plafon itu kan penuh dengan kabel listrik, kayu, triplek yang rapuh kalau diinjek. Itu gimana? Ya, semuanya kalau yang namanya udah gitu sih udah siap aja. Nah, maksud kata siap itu udah risiko. Kita masuk terus, nabas terus. Yang penting ya kalau bahasa kata hati-hati ya, buat dia hati-hati lah pastinya. Kita merambat pelan-pelan sampai bisa turun, sampai berhasil kita ngambil barang-barang itu. Bagi Bang Jack, kehati-hatian itu penting. Jangan gegabah dan penuh perhitungan ketika akan beraksi. Tapi ada satu hal yang terus dijaga Bang Jack sampai sekarang. Harus melihat hari baik. Kalau melanggar bisa buntung. Apa itu tuh harinya, seperti apa Bang hitung harinya ini? Oh iya, saya lahir dari apa? Hari baiknya apa? Hari apa yang baik untuk saya itu yang saya lakukan. Itu. Tidak pernah beroperasi selain dari hari baik? Oh enggak, Tidak pernah? tidak pernah. Takut ketangkep? Takut Ya takut ketangkep lah. Jadi ada doa-doa sebelum menyatroni rumah ya? Betul. Oke. Supaya berhasil atau supaya nggak kelihatan, supaya nggak kedengeran, atau apa sebenarnya fungsinya Bang? Ya sebenarnya sih buat saya pribadi saya yakin saya cuma minta hari baik aja. Jadi alhamdulillah waktu saya melakukan itu ya semuanya berjalan biasa lancar. Saya penuh dengan hati-hati juga, itu perlu lah. Pembobolan rumah makin hari makin menjadi-jadi. Kita pun harus pandai menjaga rumah agar tidak jadi target menggambarnya pembobol rumah. Karena menangkap mereka tidaklah mudah. Memang tidak 100% laporan itu bisa diungkap, tapi setidaknya kalau laporan cepat, kan kita bisa olah TKP yang lebih cepat juga, yang lebih banyak hasil petunjuk yang didapat. Sebenarnya petunjuk yang diharapkan ada oleh kepolisian supaya kasus ini bisa diselidiki, ditelusuri itu apa ya sebenarnya diharapkan? CCTV, fingerprint itu sangat membantu. Fingerprint, CCTV, kemudian saksi yang melihat pelaku, itu clue-clue petunjuk yang berharga di TKP. Ya, keberadaan kamera CCTV di rumah maupun lingkungan sekitar sangat membantu pihak kepolisian dalam memburu para pelaku pembobol rumah. Seperti yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah awal Oktober ini. Pencuri spesialis rumah kosong di siang hari ini berhasil ditangkap polisi akibat aksinya terekam kamera CCTV rumah korbannya.
Sebelum beraksi, pelaku berinisial FA ini datang mendarai sepeda motor. Setibanya di halaman rumah yang ingin dieksekusi, pelaku terlebih dahulu melakukan pengecekan sekeliling rumah. Sambil membawa senjata tajam yang diletakkan di pinggangnya, pelaku menuju jendela dan mencongkelnya. Tak tanggung-tanggung, pelaku menguras hampir seluruh harta korban. Mulai dari tabung gas, televisi, hingga alat pemotong rumput tak luput dari aksinya. Aksi pelaku yang terekam CCTV ini pun sempat viral di Kalimantan.